Warung bakso diserang sejumlah orang. Puskesmas rawat inap akan dibangun di Pulau Kampai. Lari santai sambil berwisata. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, sebuah warung bakso di Kota Medan diserang sejumlah orang. Diduga aksi penyerangan karena pelaku tidak terima ditegur pemilik warung karena sering mengganggu karyawan warung bakso tersebut. Ini adalah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan sejumlah orang menyerang sebuah warung bakso di kawasan Jalan Mandala, Kota Medan. Aksi penyerangan akhirnya berhenti usai pelaku mengetahui kedatangan sejumlah warga ke lokasi kejadian. Aksi penyerangan ini diduga buntut dari aksi pemilik warung bakso yang menegur 2 pria akibat sering mengganggu karyawannya saat bekerja. Diduga karena tidak terima, 2 pelaku tersebut memanggil rekannya dan kemudian melakukan penyerangan. Akibat aksi penyerangan tersebut, gerobak bakso mengalami kerusakan. Selain itu, anak pemilik warung yang baru berusia 4 tahun mengalami trauma. Yang cuci piring itu udah beberapa hari ini diganggu lah sama preman. Motifnya apa kita nggak tahu. Terakhir kali malam minggu 19 Juli itu jam 23 kurang lebih 23 sekian 30 sekian disiram lagi yang tukang cuci piring sama air. Nah kebetulan saya nampak langsung, ditegur dari belakang ke jalan, ditegur diam sebenarnya. Nah, nggak ngejawab juga. Sekitar mungkin kurang dari 10 menit itulah terjadi penyerangan. Itu sekitar. Pemilik warung mengaku telah melaporkan kejadian ini ke petugas kepolisian. Korban berharap seluruh pelaku dapat segera ditangkap dan diberikan hukuman yang setimpal. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang petani di Kabupaten Humbang Hasundutan tewas mengenaskan saat membakar lahan untuk dijadikan kebun jagung. Korban diduga meninggal akibat terjebak api yang membesar akibat angin kencang. Keluarga korban Juliana Banjarnahor tak kuasa menahan tangis saat korban disemayamkan di rumah duka. Korban ditemukan tewas mengenaskan oleh suaminya dan warga usai kebakaran lahan yang terletak tak jauh dari kediaman korban di Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasundutan berhasil dipadamkan. Awalnya korban bersama suaminya melakukan pembakaran lahan semak untuk dijadikan perkebunan jagung. Namun tiba-tiba api semakin cepat meluas disebabkan angin yang bertiup kencang. Keduanya kemudian berupaya memadamkan api agar tidak mengenai lahan milik orang lain. Namun naas, korban yang diduga terjebak api tidak dapat menyelamatkan diri. Karena kami nanam jagung di pinggir itu, Pak. Masuklah babi ke situ karena sama itu. Jadi kami bakarlah samping itu, Pak. Jadi pertama kecilnya api itu, Pak. Karena sedikitnya habis kena bakarnya sebagian. Tapi entah kenapa larat-laratlah dia ini kemana-mana api itu. Jadi takut kami ke tempat orang, jadi kami matikan lah. Dari situ semua kejadiannya, Pak. Armendo Sinaga, Kompas TV, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di kawasan Sunggal yang kerap dijadikan tempat transaksi dan menggunakan narkoba. Sejumlah pria yang diduga sebagai pengguna narkoba nekat kabur dengan meloncat ke sungai. Sejumlah pria yang diduga pengguna narkoba nekat menceburkan diri ke sungai usai mengetahui kedatangan petugas kepolisian. Dalam penggerebekan di kawasan Kampung Lalang ini, polisi berhasil meringkus seorang pengedar narkoba yang tengah menjual narkotika jenis sabu. Dari tangannya, petugas menyita sejumlah paket sabu siap edar dan sejumlah uang hasil penjualan narkoba.
Kasetres Narkoba Polrestabes Medan Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan menyebut dari lokasi penggerebekan pihaknya juga menyita sejumlah alat hisap yang ditinggal para pecandu narkoba. Agar lokasi ini tidak lagi digunakan sebagai tempat transaksi dan penggunaan narkoba, polisi kemudian menghancurkan seluruh lapak narkoba yang ada dan akan melakukan pengawasan di tempat ini. Kita berhasil mengamankan satu orang yang diindikasikan sebagai bandar. Juga di lokasi kita mengamankan barang bukti berupa poketan sabu, alat isap sabu berupa bong yang kita sudah amankan, dan selanjutnya pelaku dan barang bukti sudah diamankan dan dibawa di kantor untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kita ketahui pengedar narkoba yang ditangkap kini sedang didalami keterangannya agar pemasok narkoba kepada pelaku dapat ditangkap. Pelaku kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Puskesmas rawat inap akan dibangun di Pulau Kampai. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan membangun puskesmas rawat inap untuk masyarakat di Pulau Kampai, Kabupaten Langkat. Selama ini masyarakat harus menyeberangi laut untuk mendapatkan perawatan yang lebih memadai. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana akan menaikkan status puskesmas di Pulau Kampai, Kabupaten Langkat dari puskesmas pembantu menjadi puskesmas rawat inap dengan memiliki dokter jaga 24 jam. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Langkat untuk membangun fasilitas puskesmas sehingga layanan kesehatan bagi masyarakat akan maksimal. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bilang untuk tahap pelaksanaan pembangunan puskesmas rawat inap akan dilakukan setelah pemerintah Kabupaten Langkat menyelesaikan tahapan perencanaannya. Kita ingin naikkan statusnya dari puskesmas pembantu menjadi puskesmas rawat inap. Karena itu memang ada, bisa dibuat. Untuk tahapan pelaksanaannya ini harus kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Langkat, karena memang puskesmas kan wilayah kerjanya sebenarnya punya kabupaten, tapi kami dari provinsi akan membantu. Tadi dari kata Pak Bupati, lahan akan disiapkan Pak Bupati, perencanaan untuk pembangunan puskesmas rawat inapnya akan dibuat di kabupaten. Kami akan menyiapkan anggaran, kami menyiapkan nanti akan kami berikan melalui bantuan keuangan provinsi ke Kabupaten Langkat agar bisa dibangun. Terserah Pak Bupati, kalau perencanaannya ada tahun ini, insya Allah kami akan transfer uangnya biar bisa dibangun tahun ini. Tapi kalau misalnya waktunya mepet atau tidak selesai sampai dengan akhir tahun, saran saya di awal tahun 2026 itu bisa tenaga medis. Sebelumnya, warga kerap mengeluhkan fasilitas kesehatan yang ada kurang memadai. Akibatnya, warga bahkan harus menyeberang lautan menggunakan kapal kecil ke kota Pangkalan Susu untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Langkat, Sumatera Utara. Saudara, siswa dan alumni SMK Pertanian Pembangunan Negeri Padang Sidempuan mengadu ke Gubernur Sumatera Utara karena sekolah mereka tergusur sebab pembangunan sekolah rakyat. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution memastikan tidak ada penggusuran dan SMK tersebut akan menyatu dalam sekolah rakyat. Sejumlah siswa dan alumni SMK Pertanian Pembangunan Negeri Padang Sidempuan menemui langsung Gubernur Sumatera Utara untuk menyampaikan keresahannya. Menyusul dibongkarnya bangunan sekolah untuk pembangunan sekolah rakyat untuk jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Perwakilan alumni SMK Pertanian Pembangunan Negeri Padang Sidempuan bilang gedung sekolah dibongkar tanpa adanya pemberitahuan kepada siswa. Akibatnya siswa terpaksa belajar di gedung asrama. Untuk itu mereka meminta agar Gubernur Sumatera Utara tetap mempertahankan sekolahnya. Sampai sekarang proses belajar mengajar di sana itu masih langsung, Pak.
masih terjadi. Di gedungnya masih bisa digunakan? Kalau gedungnya saat ini proses pembelajaran kita menggunakan gedung asrama yang dipakai di sana karena kelas 2 kan sekarang kelas 12 itu lagi PKL. Jadi kan tentu ada di situ asrama yang bisa dipadakan untuk menjadi ruang kelas mereka gitu Pak. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution memastikan SMK tersebut tidak akan digusur dan pembangunan sekolah rakyat akan tetap berlanjut. Bobi menerangkan sekolah yang sudah ada akan tetap dipertahankan dan nantinya SMK Pertanian Pembangunan akan menyatu dengan sekolah rakyat. Ini sudah masuk masa pembangunan yang akan digunakan nanti bangunannya di masa pelajaran 2026-2027. Jadi nggak ada ditutup, nggak ada yang digusur, nggak ada yang diapa-apain, tapi lagi dibangun sekolah rakyat dan nanti yang akan bisa digunakan oleh SMK Pertanian. SMK pertama di bagian Tapanuli. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, SMK Pertanian Pembangunan Padang Sidempuan telah berdiri sejak 1969 dengan akreditasi B dengan luas 40.000 meter persegi. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah, hampir kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Lari santai sambil berwisata, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, sebuah perjalanan tak biasa dilakukan anggota komunitas lari asal Kota Medan. Mereka rela menempuh 25 km dengan berlari untuk menikmati keindahan air terjun Betala di Kabupaten Deli Serdang. Perjalanan anggota komunitas lari di Kota Medan ini diawali dari pinggiran Kota Medan sekitar pukul 6 pagi. Mereka menyusuri jalanan dan menyapa warga sembari menikmati sejuknya udara pagi. Dengan berlari santai, para anggota komunitas ini saling memberi semangat agar tidak ada anggota yang tertinggal. Untuk pengamanan, mereka juga diiringi sebuah mobil yang membawa berbagai perlengkapan seperti minuman dan obat-obatan. Setelah 3 jam berlari dengan menempuh jarak 25 km, mereka akhirnya tiba di air terjun Betala di Kabupaten Deli Serdang. Kalau untuk awalnya sih perasaan yang pasti itu perasaan capek, lelah. Cuman begitu sampai di air terjun ini, lihat air terjunnya, lihat airnya, dengar suaranya itu kayaknya capeknya itu terbayar gitu. Ada kepuasan tersendiri. Nah, untuk kondisi medan larinya seperti apa Bang menuju kemari dari Kota Medan? Kalau kondisi larinya sendiri, jalurnya sendiri ya jalur aspal sebenarnya. Cuman yang menjadi tantangannya itu
elevasi hampir 300 meter sampai ke titik ini gitu. Air terjun dengan tinggi 20 meter ini tidak hanya menjanjikan keindahan, namun kesegaran bagi para pelari usai menempuh perjalanan yang cukup panjang. Tidak sedikit pelari yang langsung terjun ke air untuk menyegarkan diri setelah lelah berlari. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, berwisata di kaki Gunung Sinabung di Kabupaten Karo memiliki sensasi tersendiri. Di lokasi ini pengunjung dapat membangun tenda dan menikmati keindahan kaki Gunung Sinabung. Di kaki Gunung Sinabung ini, tepatnya di Desa Kutarakyat, kita dapat melihat dengan jelas Gunung Sinabung yang mencoba untuk menghijau kembali usai diterpa erupsi yang cukup besar sekitar 10 tahun yang lalu. Asap tipis dan kabut yang menembus puncak Gunung Sinabung menjadi landscape yang unik dapat kita saksikan dari sini. Dengan fasilitas yang cukup banyak dan dapat digunakan, sangat cocok bagi wisatawan membawa keluarga. Selain lapangan yang luas untuk bermain anak, ada juga kamar ganti dan fasilitas kebersihan di tempat ini. Wisatawan dapat menyewa tenda dengan harga sesuai ukuran, mulai dari harga Rp150.000 hingga harga Rp250.000. Nurma, wisatawan asal Kota Medan, mengaku sangat senang bertenda di kaki Gunung Sinabung karena alamnya yang indah dan dapat melihat puncak Sinabung dari dekat. Pertama karena view-nya bagus juga, kita bisa nengok Gunung Sinabung dari dekat tuh dengan jelas. Terus kayak kita camping sini tuh bisa ngerasain nyaman tempatnya bareng teman-teman juga. Kayak libur juga di sini. Kayak menikmati alam. Ya, bisa menikmati alamnya lah yang bagus. Sementara itu, Aziza, wisatawan asal Malaysia, mengaku sangat senang dapat membawa keluarganya untuk bersantai di kaki Gunung Sinabung. Sebenarnya ini udah kali kedua kami ke lokasi ini. Kali pertama kita baru survei aja dulu. Ternyata tempat ini memang pemandangannya memang cantik sekali. Dan kemudian dari segi udaranya pun adem. Dan kalau untuk kami yang berfamily ini sangat sesuai kerana bisa parkirnya langsung di sini dan kemudian langsung dipacak tendanya di sini. Jadi dari segi suasananya bagus, dari segi fasilitasnya pun okey. Dan kami kalau berkeluarga ini kan ruangannya harus luas ya kan. Jadi anak-anak bisa berlari, bisa main bubble dan juga bisa santai-santai kayak ginilah sama dengan teman-teman dan juga sama dengan kami punya kaum keluarga dan saudara. Selain udaranya yang sejuk, pemandangan alamnya juga sangat indah. Di masa liburan, wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini biasanya mencapai 200 hingga 400 orang. Selain berkemah, para wisatawan juga bisa bersuah foto dan menikmati suasana alam yang segar dan juga sejuk. Saat ini Gunung Api Sinabung berstatus waspada atau berada pada level 2 dan aman untuk dikunjungi. Tim Liputan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, berawal dari coba-coba pemuda di Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara, raup keuntungan dari budidaya ayam impor American Silke. Ayam berpenampilan unik menjadi peluang usaha baru. Berawal dari browsing di media sosial, seorang pemuda tertarik memelihara ayam unik American Silke. Tahap awal, Rashid hanya memelihara 2 ekor dan diposting lewat akun pribadinya. Namun tanpa disadari, banyak komen warga dan berminat untuk membeli ayam miliknya. Melihat respon tersebut, Rashid kemudian mengembangkan ternak ayam silky berwarna putih dan hitam. Ayam berpenampilan unik dengan bulu lembut menutupi hampir seluruh badannya ini, kini sudah banyak dan diberi kandang sederhana. Menurut Rashid, beternak ayam unik ini tidaklah rumit. Hanya dengan memperhatikan ketersediaan pakan serta kebersihan kandang menjadi faktor yang menentukan.
3 tahun membudidayakan ayam ini. Rashid hanya memiliki 1 pasang indukan dan kini sudah memiliki 70 ekor ayam American Silky. Alhamdulillah, kalau ada anakan, kalau ada ready anakan di kandang, pasti habis kalau saat ini. Tapi kalau dari peminatnya dia kebanyakan dari luar kota, dikirim ke misalnya ke Padang Sidimpuan, ke Rantau Prapat, ke Medan juga pernah diantar di sekitar. Artinya cukup menjanjikan lah ya, Bos? Iya, cukup menjanjikan. Untuk kendala sendiri selama ternak ayam seperti ini, kendala yang kita Kalau kendalanya paling sekarang kan pakannya lagi mahal. Pemuda asal Kelurahan Siantar, Kabupaten Mandailing, Natal ini mematok harga ayam silky Rp200.000 per pasang anakan. Peminat ayam American Silky kini berkembang, tak hanya di Kabupaten Madinah, namun luar daerah seperti Medan, Padang, Palembang, hingga Sumatera Selatan. Tim Liputan Kompas TV, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.